Baik, sekarang kita akan membuat visual rendernya. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah empty cube. Apa sih objek empty cube ini? Empty adalah sebuah objek yang tidak memiliki apapun. Jadi dia tidak bisa diedit, dia tidak bisa dimanipulasi. Nah, tetapi dia berfungsi sebagai bantuan untuk memanipulasi objek yang lain. Sebagai contoh, ketika saya seleksi seluruhnya seperti ini, nah teman-teman bisa lihat pada karakter atau model banana ini itu memiliki border orange, tetapi pada empty itu memiliki border yellow, dan ini menandakan bahwasanya empty ini sedang aktif. Kalau kita klik, tekan shift, kemudian klik pada banana, maka yang aktif pada bagian banananya. Nah, kita aktifkan dulu pada bagian empty-nya. Kemudian teman-teman bisa Ctrl P dan set parent to object. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika saya ingin menggerakkan atau memindahkan objek banana ini, saya hanya perlu merubah dari posisi parent. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Kalau kita rubah bagian childnya, maka parentnya tidak ikut moving, tapi kalau kita parentnya kita rubah posisinya, maka dia akan ikut. Nah, ini akan memudahkan nanti teman-teman bekerja dengan berbagai macam objek yang lebih rumit nantinya. Oke, kita akan tambahkan begini sedikit. Kemudian kita akan tambahkan kamera. Oke, di sini. Teman-teman bisa lihat di N, di item, kamera ini memiliki rotasi. Saya akan buat dia secara frontal saja 90 00. Oke, kita akan tambahkan sebuah window baru di sini, dan kita akan ganti dia menjadi 3D viewport sehingga kita memiliki dua 3D viewport. Nah, di bagian ini saya akan gunakan sebagai preview dari kameranya dengan menekan 0 pada keyboard. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan atur posisinya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan matikan ekstrasnya agar tidak kelihatan. Nah, di bagian ini kita akan posisikan dulu kameranya agar lebih bagus. Oke. Kemudian kita akan ganti resolusinya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini resolusinya adalah 1920 kali 1080. Teman-teman bisa rubah dia pada dimension. Kita akan ganti menjadi 1000. Nah, setelah itu kita akan tambahkan lensanya. Teman-teman bisa masuk ke dalam object data properties setelah kamera diseleksi. Kemudian kita tambahkan focal length-nya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ada sedikit perbedaan panjang. Kita akan turunkan sedikit seperti ini. Oke, kita matikan dulu proporsionalnya. Oke, mungkin itu saja cukup. Baik, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita sedikit turunkan biar dia posisinya ada di tengah. Kemudian kita akan membuat studio lightingnya. Kita akan membuat sebuah plane seperti ini. Oke, sebagai lantainya. Kemudian kita akan buat bagian belakangnya di backgroundnya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan masuk ke dalam render properties di sini.
teman-teman ganti dari EV menjadi cycles. Nanti kita akan jelaskan perbedaan kualitas dari cycles dan EV maksud saya. Oke, kita klik cycles, kemudian teman-teman bisa klik viewport shading pada viewport renderer. Nah, ini adalah hasil render yang persis nanti dengan hasil akhir. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan membuat sebuah lighting baru, area, kemudian kita akan rotate. Teman-teman bisa lihat di sini lighting dari arah kanan dan kiri. Oke, kita akan coba. Kita perbesar lightingnya, powernya kita perbesar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah area yang akan menjadi final render kita, dan bagian luar ini tidak akan terrender. Nah, untuk menghemat resource, maka kita bisa crop dengan menggunakan Ctrl B seperti ini. Nah, maka dia sudah tercrop. Kita tambahkan satu lagi di bagian kanan kiri seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat bagian belakang itu terlihat adanya patah, ada patahan seperti ini, padahal di belakang tidak ada, di referensinya tidak ada. Maka kita bisa melakukan bevel. Kita apply dulu scale-nya, kita bevel, dan kita berikan tambahan seperti ini. Oke, kita set smooth. Nah, sekarang saya akan perkecil seperti ini, dan saya akan perbesar dari ukuran lampunya. Oke. Oke, kita akan perbesar powernya mungkin ke 3000 dan 3000. Oke. Baik. Sekarang kita akan membuat material dari ilustrasi kita. Nah, cara membuat material adalah dengan kita tambahkan dulu sebuah window baru seperti ini. Kemudian kita ganti pada shader editor. Oke. Kita klik pada use nodes. Sekarang kita akan membuat material baru untuk background dulu. Nah, background kita menggunakan material dengan menggunakan warna pink. Kita akan membuatnya dari sini atau juga bisa dari sini. New sama saja, ya. Kita bisa lihat ada dua bentuk, dua metode material di sini. Yang pertama menggunakan nodes, kita bisa tambahkan nodes. Yang ini hanya based on parameter. Tapi apa yang kita atur di sini dia juga ikut berubah. Nah, yang pertama kita akan tambahkan, kita ganti base colornya menjadi pink. Oke, let's say seperti ini. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada specular dan roughness. Specular ini untuk refleksi dan roughness ini untuk blurry dari refleksi tersebut. Seperti contoh, teman-teman lihat di sini ketika saya tambahkan specularnya, maka terlihat refleksi dari lighting yang kita buat. Ketika kita tambahkan roughness-nya, maka dia akan semakin blur. Nah, karena kita tidak butuh specular, kita akan matikan saja seperti ini. Baik, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah material baru untuk banana. Oke, kita akan gunakan warna kuning saja. Exactly. Oke. Kemudian kita tambahkan material pada mata. Kita gunakan warna hitam. Kita ganti namanya mata seperti ini contohnya. Kita gunakan material yang ada, mata. Oke.
Kemudian pada bagian kaki kita juga bisa menggunakan material yang kuning. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Nah, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana membuat lebih dari 2 material dalam satu objek. Seperti contoh di sini, teman-teman bisa lihat ada ujung warna hitam dan ujung juga berwarna hitam. Nah, caranya adalah dengan menambahkan sebuah material baru. Oke. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hitam contohnya. Kemudian kita akan seleksi dari bagian face-nya yang akan kita berikan warna hitam. Oke, kita seleksi contohnya seperti ini. Kemudian kita pilih warna hitamnya dan assign. Oke. Dan bagian bawah juga. Oke. Kita seleksi dan kita assign. Nah, sudah. Sekarang kita akan membuat sebuah key lighting. Oke, saya akan buat sebuah key lighting yang dia berfungsi sebagai lighting key. Oke. Kita akan buat 2 buah. Kalau teman-teman jeli, teman-teman bisa lihat arah dari sini dan sini ini adalah key lighting. Nah, kita coba tiru. Ini adalah cara belajar yang paling cepat adalah dengan cara meniru. Oke, kita akan perpanjang sedikit. Sip, oke. Nah, sekarang kita akan tweaking lagi dari warna-warnanya. Warnanya kita tambahkan saturasinya. Kemudian bagian warna kuning kita ganti dulu. Warna kuningnya kita perbaiki. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini bagian belakang ini kurang rapi karena dia terlalu patah. Nah, kita bisa gunakan hal yang sama seperti ini. Kemudian gunakan proportional editing. Kita perkecil. Oke, kita tambahkan lagi bagian ini agar dia tidak terlalu terlihat patah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pada bagian dalam mulut kita akan tambahkan sebuah warna lagi. Kita seleksi 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan sebuah material baru, kita assign dan kita tambahkan warna. Oke. Pada video selanjutnya kita akan mulai tweak lagi lighting dan kualitas dari rendernya. Sampai jumpa di video selanjutnya.